Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nurfida Ningsih. Saya mahasiswa UT dari UBBJJ Jakarta. Dan saya sekarang semester 9. Tujuan saya membuat ini sebagai tugas dari mata pelajaran komputer untuk tugas akhir semester 9 ini. Di sini saya akan menyampaikan tentang pelajaran IPA kelas 4. Di sini saya mengambil judul tentang gaya dan gerak benda. Gaya. Banyak sekali orang mengartikan gaya. Di dalam kehidupan sehari-hari, gaya dan arti gaya dan gaya di dalam arti di dalam ilmu IPA itu sangat-sangat berbeda. Kalau di kehidupan sehari-hari, misalnya di dunia perfilman, gaya itu bisa seperti contohnya ada gaya rambut, ada gaya berpakaian, gaya rambut atau hairstyle, ada gaya berpakaian atau fashion, kemudian ada gaya berhijab yang sekarang sedang marak-maraknya para artis sedang memulai berhijab. Banyak gaya-gaya hijab yang seperti ini, dan seperti ini. Itulah gaya. Tetapi gaya di dalam ilmu IPA itu merupakan suatu dorongan ataupun tarikan. Jadi gaya di dalam IPA itu merupakan suatu dorongan ataupun tarikan. Itulah gaya yang dimaksud di dalam IPA. Besaran gaya itu dapat diukur dengan alat yang disebut dengan dinamometer. Jadi besaran gaya itu diukur dengan alat yang dinamakan dengan dinamometer. Sedangkan besaran gaya itu sendiri, besaran gaya itu satuannya yaitu Newton. Jadi besaran gaya satuannya Newton. NEWTON seringkali disingkat dengan N besar. Itulah satuan dari gaya. Nah, gaya mempengaruhi gerak dan bentuk benda. Yang pertama, gaya menggerakkan benda yang diam. Bagaimana? Apa contohnya? Contohnya, ada sebuah lemari atau almari. Lemari itu kan benda diam. Apakah mungkin lemari yang tadinya diam bisa bergeser dengan sendirinya ke kanan ataupun ke kiri? Tidak mungkin kan? Nah, setelah kita memberinya gaya, maka lemari itu yang tadinya berada tepat di tengah-tengah kita akan, misalkan kita menginginkan lemari itu bergeser ke sebelah kanan, kita geser ke sebelah kanan. Kita memberinya gaya dengan mendorongnya. Kemudian kita mendorongnya lagi ke sebelah kiri dengan kita memberinya gaya. Tanpa adanya gaya, lemari itu tadi tidak akan bisa berpindah tempat. Misalkan lagi yang kedua, contohnya bola. Bola tidak akan mungkin bisa pindah atau berpindah tempat kalau kita tidak memberi gaya. Di dalam bola misalkan kita menendangnya, bola kita tendang, jeder, kita tendang. Nah, bola itu akan melambung. Nah, itu yang disebut dengan benda atau gaya menggerakkan benda yang diam. Misalkan lagi kita naik sepeda. Tadinya sepeda diam, tetapi karena kita memberinya gaya, maka
benda itu tadi, benda yang tadinya itu diam, karena kita memberinya gaya, maka benda itu akhirnya bergerak juga. Kita mengayuhnya itu. Kemudian yang kedua, gaya membuat benda bergerak menjadi diam. Contohnya sepeda lagi. Sepeda kita naiki, lalu kita mengayuhnya dan kita menginginkan untuk berhenti. Nah, karena kita ingin berhenti, maka sepeda itu kita rem. Nah, itu gaya membuat benda yang tadinya bergerak itu menjadi diam. Kenapa diam? Karena kita mengerem sepeda itu. Dan contohnya lagi, misalkan kita menggelindingkan kelereng. Kelereng kita gelindingkan. Karena kita menginginkan kelereng itu berhenti, bagaimana caranya? Kita menahannya dengan tangan kita, atau menggunakan kaki kita, atau kita menggunakan benda apa saja untuk menahan kelereng itu agar berhenti. Itu contohnya. Atau lagi sepeda motor, misalkan kita naik sepeda motor, kita ingin berhenti, kita mengerem. Jadi gaya membuat benda bergerak menjadi diam itu tadi dengan cara kita mengerem, kita menahan kelereng itu tadi. Itulah contohnya. Kemudian yang ketiga, benda mengubah kecepatan benda, atau benda mengubah kecepatan gerak benda. Misalkan lagi, contohnya sepeda motor kita, atau mobil. Misalkan kita mengendarai mobil. Dalam kita mengendarai mobil, saat di jalan yang lengang, kita menggunakan kecepatan yang tinggi kan, kencang. Nah, tetapi di daerah yang ramai atau di jalan yang ramai, tidak mungkin kita mengendarai mobil kita dengan kecepatan yang tinggi. Otomatis kita mengurangi kecepatan kita kan. Nah, itulah yang disebut dengan gaya mengubah kecepatan gerak benda. Kemudian, jadi lonjakan gas tadi itulah yang merupakan contoh dari gaya yang mengubah kecepatan gerak benda. Tanpa kita menginjak lonjakan gas tadi, tidak mungkin kan kecepatan kita bisa berubah. Nah, itulah tadi contoh dari gaya yang mengubah kecepatan dari benda tadi. Kemudian yang keempat, ada gaya yang mengubah arah gerak benda. Misalkan lagi contohnya yang gampang-gampang saja, contohnya kita memberi contoh sepeda lagi. Sepeda dan sepeda. Sepeda tadi apabila kita menginginkan untuk lurus, sepeda itu kan lurus terus kan. Tetapi apakah mungkin apabila di suatu tempat ternyata di depan kita ada sesuatu, apakah kita tidak mungkin mengubah arah sepeda kita? Tidak mungkin kan? Kalau kita tidak mengubah arah sepeda kita, kalau kita terus ke depan, otomatis kita akan menabrak kan? Nah, jadi gaya tadi mengubah arah gerak benda. Misalkan kita kan pingin sepeda ini lurus, tapi pingin juga sepeda itu berbelok ke kanan. Misalkan lagi sepeda itu pengen kita belokkan ke kiri. Nah, itu yang disebut dengan gaya yang mengubah gerak benda. Jadi tidak mungkin sepeda itu akan kita bawa lurus ke depan tanpa belok ke kanan ataupun ke kiri. Itu contohnya. Kemudian ada lagi yang kelima, gaya dapat mengubah bentuk benda. Gaya dapat mengubah bentuk benda. Contohnya di sini saya memegang gerang karet. Kalian pasti sudah tahu kan karet gelang. Biasanya kalau para wanita perempuan biasa yang rambutnya panjang mengucirnya. Misalkan tadi awalnya karet ini kan kecil, karet ini kan bulat, karet ini bundar. Karena kita
karena gaya tadi mengubah atau gaya dapat mengubah gerak benda tadi, maka karet yang tadinya pudar lalu kita tarik, maka karet itu akan berubah panjang. Inilah gaya dapat mengubah gerak atau gaya dapat mengubah bentuk benda. Nah, saya kira hanya itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila terdapat kata-kata yang kurang jelas ataupun tidak berkenan, saya juga mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.